Selamat malam. Dalam video kali ini saya ingin lebih menjelaskan apa yang sudah pernah saya tampilkan di video sebelumnya, yaitu mengenai training need analysis dan pentingnya komunikasi yang baik dalam bisnis. Pertama-tama, dalam ingin membuat analisa kebutuhan training, kita harus melihat dari beberapa aspek, yaitu performa organisasi, performa karyawan, di mana kita akan lihat kemampuan karyawan, pengetahuan karyawan, dan perilaku karyawan. Pada kemampuan karyawan akan didukung oleh pendidikan karyawan tersebut, dan pengetahuan didapat dari pengalamannya, dan perilaku mereka bisa dibentuk melalui training yang sudah mereka lakukan atau yang akan mereka lakukan. Training itu membantu menjembatani gap yang ada antara pengetahuan, kemampuan, perilaku yang existing supaya bisa menjadi pengetahuan, perilaku, dan kemampuan yang diharapkan, di mana analisa kebutuhan traininglah yang bisa menjadi alat untuk mengidentifikasi gap tersebut. Sebelum membuat kebutuhan training, kita harus melihat performance yang sudah ada, lalu apa harapan perusahaan dalam hal keuntungan atau pertumbuhan atau pengembangan produk dan lain-lain yang diharapkan. Lalu apa tantangan yang akan dihadapi perusahaan dan bagaimana karyawan dapat melewati tantangan dan mencapai tujuan, apa yang harus kita bekali untuk semua itu. Kita bisa melihat juga dari kompetensi karyawan. Baru dari situ kita bisa melihat kebutuhan training yang bagaimana yang akan dibuat supaya bisa menjembatani gap yang ada. Analisa kebutuhan training ini dilakukan oleh khususnya di Permata dilakukan oleh bagian learning, di mana bagian learning akan bertemu dengan user, di mana di Permata disebut visi, khususnya di learning solution ini akan fokus ke visi yang ada di retail banking. Teknik untuk menentukan kebutuhan training didapat dari satu, observasi. Bagian learning melihat apa saja kebutuhan user dengan turun langsung dan melihat bagian yang ada di user. 2. Interview. Dilakukan tanya jawab dengan user mengenai kebutuhan mereka dengan detail. 3. Kuesioner. Kuesioner bisa dibuat dan diberikan ke user untuk mendapat masukan apa yang paling banyak yang diinginkan oleh mereka. 4. Focus group discussion dapat dilakukan untuk mengumpulkan beberapa masukan permasalahan yang ada. 5. Review dokumen yang ada sebelum kita buat konsep trainingnya. Selain membuat kebutuhan analisa kebutuhan training ini sangat didukung oleh dengan kemampuan komunikasi kita yang baik. Di sini dimana bagian learning di suatu perusahaan dapat berkomunikasi dengan baik dengan user yang membutuhkan training yang diharapkan. Di situ ada beberapa karakteristik komunikasi bisnis yang efektif yang bisa disampaikan, yaitu 1. Memberikan informasi yang bermanfaat, berikan informasinya yang berguna dan membantu user dalam menentukan pilihan training apa misalnya di sini yang ingin mereka inginkan. 2. Berikan fakta, bukan bahasa kesan. Maksudnya gunakan bahasa yang jelas dan gunakan bukti yang kuat. Dengan itu bisa dibantu dengan angka atau dengan penjelasan yang lainnya. 3. Menyajikan informasi dalam cara yang ringkas dan efisien, tidak bertele-tele sehingga user mengerti dan bisa melanjutkan komunikasi kita untuk membuat suatu training. 4. Memperjelas harapan dan tanggung jawab, nyatakan dengan jelas apa yang dapat Anda lakukan. Jadi apa yang dapat bagian learning lakukan dan memberikan bantuan kepada user, jelaskan sejelas-jelasnya apa saja yang bisa kita lakukan.
5. Tawaran menarik, argumen persuasif, dan rekomendasi. Jadi misalnya salah satu user ingin training motivasi. Nah, di situ kita sebaiknya memberikan beberapa pilihan motivator untuk dapat mereka pilih yang mana motivator yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, itu aja. Mudah-mudahan penjelasan saya yang singkat ini dapat membantu kita semua dalam melakukan suatu analisa kebutuhan training, dan semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.